Wabarakatuh, ketemu lagi di channel saya, Andi Makawaru. Kali ini saya pengen berbagi tips tentang editing di Photoshop dari A sampai Z. Jadi maksudnya adalah dari hasil foto awal, kemudian kita olah, benerin semuanya, sampai kemudian tonal, sampai kemudian finishing. Oke. Oke teman-teman, di tutorial kali ini saya akan membagi menjadi beberapa bagian. That's why di awal saya katakan bahwa gimana cara mengedit dari A sampai Z. Jadi pertama adalah bagian background, gimana kemudian merapikan background, membersihkan ya supaya kelihatan lebih rapi. Kemudian yang kedua adalah liquify, ya, gimana kemudian membentuk kekurangan, misalnya menutupi kekurangan model supaya lebih kelihatan lebih menarik. Kemudian yang ketiga adalah retouch. Retouch ini masih di seputaran modelnya gimana kemudian supaya kelihatan lebih cantik dan eye catching. Kemudian yang keempat tonal. Kemudian yang kelima adalah finishing. Jadi benar-benar dari A sampai Z. Oke, kita mulai. Di tutorial kali ini saya akan memilih foto yang akan kita pakai untuk tutorial ini. Jadi saya akan pilih ini. Jadi beberapa dari photoshoot saya beberapa waktu yang lalu, saya akan pilih foto ini. Oke. Jadi kita buka dengan, saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Oke, seperti ini. Nah, saya bukanya dengan Adobe Camera Raw. Ya, jadi yang pertama saya lakukan adalah highlightnya saya turunin jadi 100%. Ya, kemudian temperaturnya saya naikin dikit ke kuning, kira-kira 10 plus. Lalu kemudian clarity-nya saya naikin sekitar 10 aja. Oke, terus kita open image. Nah, bagian yang pertama yang akan kita kerjakan adalah background. Ya, jadi gimana kemudian merapikan background. Ya, jadi dalam photoshoot tertentu terkadang kita harus agak mundur sedikit tergantung lensa yang kita gunakan ya. Kebetulan waktu itu saya menggunakan lensa 35 mili. Terus kemudian kameranya adalah Fujifilm X-T1. Oke, dan karena 35 untuk dapatin full body, saya harus sedikit agak mundur dikit ya, karena itu lensa fix. Dan backgroundnya yang di belakang akan kelihatan lebih lebih kelihatan berantakan dan nggak background luarnya kelihatan. Oke, kita mulai bekerja membersihkan backgroundnya. Ya, setelah pertama kita duplikat backgroundnya, lalu saya pakai paste tool. Ya, jadi sini saya ambil begini seperti ini. Lalu kemudian buka edit. Nah, di sini ada pilihan fill ya. Oke. Nah, pilih content aware, ya kan. Selanjutnya tinggal oke. Nah, itu akan kelihatan seperti itu, ya kan. Nah, kita zoom dikit. Ini kan masih ada nggak ratanya, jadi saya cuma ngambil paste tool juga, tetap masih paste tool. Saya coba rapiin. Oke. Alright, kita bagian sini saya coba rapiin. Oke, supaya lebih rata. Oke. Kemudian di bagian sini masih kelihatan nih. Oke. Nah, sekarang untuk bagian bawahnya sama kayak tadi prosesnya. Jadi saya ambil seperti ini. Ya. Kemudian edit, terus fill, sama content aware. Oke, seperti ini. Nah, nanti akan diulang beberapa kali sampai akhirnya benar-benar ketutup. Ya, edit, fill, lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita rapin lagi bawahnya.
Ya, kita rapin lagi. Oke. Rapin lagi. Nah, di bagian arah sini sedikit agak gelap. Ini juga saya ambil pensil seperti ini kira-kira. Oke, seperti ini. Lalu kemudian saya tarik ke bagian yang kira-kira warnanya lebih ini terang. Oke, jadi bisa dilihat seperti ini. Kemudian seperti ini jadinya. Oke, di sini juga nih saya agak rapin dikit. Saya tarik ke bawah. Oke, alright. Oke, sekarang kita udah lihat penampakannya seperti ini. Jadi before-nya seperti ini. Oke, before, after, before, after. Oke. Nah, selanjutnya apa yang saya lakukan adalah saya duplikat lagi sekali, ya supaya lebih aman ya. Lalu kemudian saya pilih filter, terus noise. Di sini ada pilihan median. Median, lalu kemudian pilih angka beberapa yang tergantung foto ya, tergantung ininya di mana Anda melihat tingkat kehalusan backgroundnya. Nah di sini saya pilih angka 40 ya, 40, terus tekan OK. Sekarang kita lihat seperti ini penampakannya. Lalu kemudian saya aktifin maskingnya, saya masking ya, terus saya tinggal ini, oke, ya, ambil seperti ini. Ya. Kalau Anda mau lebih detail, jadi benar-benar Anda harus zoom, ya kan? Zoom, oke. Jadi kalau misalnya Anda lebih zoom, itu nanti akan lebih detail untuk ngebersihinnya, oke. Di sini saya cuma pakai yang lebih gedenya aja supaya lebih cepet ya. Tapi saya sarankan lebih detail, ya. Lebih detail, lebih dekat supaya Anda lihat ininya, sisi pinggirnya yang enggak kena masking. Oke. Nah, Anda bisa ngetesnya untuk melihat masih ada bagian yang belum tersapu atau belum. Jadi bisa dengan cara seperti ini, aktif enggak. Nah, di sini masih kelihatan. Di sini bagian sini, oke. Sini juga ada tadi. Terus kita lihat lagi bagian mana yang enggak. Oke, bagian bawah tampaknya masih ada sedikit. Oke. Lagi, oke, di bagian sini masih ada detailnya. Ke sini lagi, oke, sini terus siku ya, lagi, oke, di bagian baju. Oke, nampaknya udah. Sekarang kita lihat perbedaannya. Jadi dari pertama ini, kemudian ini. Nah, tampak kelihatan backgroundnya lebih halus dan lebih rata. Nah, sekarang dua file ini kita satuin aja. Ya, kita bikin grupnya aja. Di grup satu ini background ya. Kita namain background. Oke, selanjutnya adalah kita masuk di bagian kedua. Ya, ini saya copy merge lagi. Terus, oke.
bisa Command J atau Ctrl J di Windows. Nah, sekarang kita masuk sesi kedua adalah Liquify. Oke, jadi kita akan masuk sesi kedua yaitu Liquify. Nah, di sini kelihatan tinggi model ini agak kurang dikit, jadi kita mesti tambahin dikit tingginya. Kemudian bentuk badannya harus kelihatan lebih kebentuk lagi, lebih proporsional supaya bajunya nanti akan kelihatan lebih menonjol dan lebih bagus kelihatannya. Oke, hal yang pertama saya lakukan adalah gimana caranya supaya modelnya kelihatan lebih tinggi. Oke, tolong diperhatikan baik-baik. Jadi ini file ini saya duplikat lagi. Oke, saya duplikat ya, itu layarnya. Kemudian ini, jadi tolong perhatikan rektangularnya. Kemudian saya ambil dari sebelah sini, kira-kira pas bisa dari sini. Jadi pertama dari sini dulu ya, dari sini. Lalu kemudian saya pakai Command T seperti ini, Command T. Lalu saya turunin seperti ini. Oke, sedikit aja, sedikit. Terus Enter. Terus lagi saya ambil satu kali lagi. Kira-kira saya ngambilnya dari bayangin itu adalah lutut ke bawah. Jadi kira-kira mungkin di sebelah sini nih. Lutut ke bawah ini pas di sini. Oke, jadi itu tadi dari pinggang ke lutut. Sekarang ini dari lutut ke bawah. Sama, saya pakai Command T, ya kan. Terus saya tarik lagi, turun ke bawah seperti ini. Terus Enter. Nah, sekarang bisa dilihat perbedaannya seperti ini. Nah, dari sini udah kelihatan modelnya udah kelihatan lebih tinggi, gitu kan. Oke, nah sekarang kita perhatiin tidak ada bagian yang baju yang rusak atau dari proses yang kita lakukan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kita duplikat lagi, ya. Saya duplikat lagi sekali. Kita masuk ke Liquify. Oke, kita masuk Liquify. Nah, Liquify itu saya pakai di sini untuk ngebentuk. Ya, sedikit agak ngebentuk. Jadi pertama sedikit agak ngebentuk itu pinggangnya. Oke, sedikit agak bentuk. Saya dorong lebih masuk. Oke, dorong lebih masuk. Di sini juga sedikit lebih. Oke, lebih masuk. Oke. Terus pinggulnya saya agak tarik ke luar. Oke, di sini agak ini lakukan, di sini saya agak lekukin dikit masuk ke dalam. Oke, terus di bagian sini di bawahnya ini saya agak lebarin. Ini saya gedein blast toolnya. Oke. Yang ini sedikit saya agak lebarin, agak tarik ini. Di sini juga sedikit saya agak lebarin. Di sini saya tekan lebih masuk, tekan lagi. Di sini agak lebar. Oke, right. Nah, kalau mau sekalian untuk liquify bagian di wajah, bisa juga langsung, tapi biasanya saya pisahin. Oke. Nah, sekarang tinggal kita tekan oke. Nah, bisa dilihat perbedaannya dari sini, ya kan? Dari sini. Kalau mau lihat dari awal lagi, ya, kita lihat ini aslinya naik, rubah, bersih, rapi, kemudian seperti ini. Nah, udah kelihatan. Jadi udah kelihatan posisi pose modelnya sama dari lekukan badannya. Ya, terus bajunya udah mulai kelihatan lebih menarik. Oke. Langkah selanjutnya adalah masih di Liquify. Sekarang saya duplikat lagi file yang terakhir. Jadi saya memang sengaja untuk
menduplikat supaya kelihatan prosesnya, dan saat ketika kita akan melakukan perbaikan itu akan lebih mudah. Jadi layer per layer gitu, jadi nggak semuanya langsung, karena biasanya kalau misalnya semuanya dalam satu layer, ketika misalnya Anda salah atau ada yang masih kurang dibenerin, maka yang lainnya akan ikut. Sementara kalau kita bagi layer per layer, kita akan tahu ini yang mau diperbaiki di sebelah mananya, dan itu akan lebih mudah diidentifikasi dan kita akan menuju layer yang bersangkutan. Nah, sekarang layer yang tadi ini, yang saya copy ini untuk meliquify bagian dari wajah. Dan sekarang kita masuk liquify lagi. Oke. Nah, di Photoshop yang seri terakhir itu sudah ada liquify khusus untuk wajah. Jadi kita tinggal tekan ini, lalu kemudian kita benerin dikit, rahangnya. Di posisi bibir saya agak tarik dikit lebih lebar, lebar, dan matanya sedikit saya agak buka, karena ini kelihatan lebih agak sayu di sini, seperti ini kira-kira. Jadi hanya sedikit, ya, jadi udah kelihatan ini ya. Bedanya. Nah, kalau misalnya ada bagian-bagian tertentu yang masih Anda lihat, yang Anda mau benerin, ya bisa aja, tergantung Anda mau, tergantung fotonya dan bagian mana yang Anda mau liquify. Oke, sekarang kita tinggal oke. Nah, kita udah finish di bagian kedua, yaitu liquify. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, kita grup dulu bagian ini, ya kan? Jadi kita grup lagi. Jadi kita kasih nama grup liquify. Oke, LQ aja ya. Alright. Oke. Nah, sekarang kita select all lagi, ya. Select all lagi. Terus copy merge, terus paste. Jadi kalau bisa Command J atau Ctrl J di Windows. Nah, kita masuk di bagian retouch. Nah, retouch di sini nanti kita akan bagi dua. Pertama retouch modelnya, kemudian yang kedua adalah kita retouch bajunya. Oke. Atau terserah Anda mau mulainya dari mana. Kalau saya kita mulainya dari baju. Oke. Dari baju ini kita lihat bagian-bagian yang harus dibenerin supaya kelihatan lebih keluar, nanti bajunya kelihatan lebih menarik. Nah, di sini ada beberapa yang kelihatan seperti kayak lekukan. Nah, ini saya bersihin pakai patch saja, patch tool aja. Oke, patch tool seperti ini. Ya, saya bersihin pakai patch tool aja ya. Oke. Jadi kira-kira ada bagian-bagian yang kalau dilihat ini kelihatannya kayak kok ini agak mengganggu ya. Ya udah kita benerin. Gitu. Misalnya yang rontok-rontok atau apa gitu. Ya, kita benerin supaya bajunya kelihatan lebih rapi. Oke. Bagian sini kayaknya udah, bagian bawah. Oke, kita telusurin. Jadi Anda bisa zoom ya, zoom. Nah, di sini saya pakai saya pakai healing brush. Jadi kelihatan kan? Jadi di pinggir-pinggirnya agak kelihatan bulu-bulunya. Itu saya bersihkan pakai healing brush. Kayak ini misalnya. Sebenarnya kalau dari jauh nggak kelihatan sih, tapi Anda harus terbiasa lebih detail ya, lebih detail supaya lebih rapi. Apalagi misalnya foto itu diperuntukkan untuk cetak besar, jadi supaya nggak kelihatan hal-hal yang mengganggu atau kelihatan kok ada cacatnya dan sebagainya. Jadi
belajar untuk lebih detail lagi, untuk benerin hal-hal yang minor ya. Oke, sekarang kita udah selesai di ini di tahap retouch bajunya. Jadi ini tahap A untuk retouch bajunya. Nanti ada tahap B-nya ya, setelah kita di finishing. Oke, sekarang kita masuk di retouch bagian kedua ya. Jadi saya duplikat lagi, jadi biasain saya duplikat lagi untuk retouch bagian kedua. Ini khusus untuk bagian muka atau bagian-bagian model yang harus dibenerin atau diperbaiki. Oke, nah di bagian wajah ini untuk tahap pertama saya biasanya pakai tetap healing brush juga. Jadi saya sedikit lebih zoom. Oke. Healing brush, jadi kita bersihin yang minor. Oke. Oke, jadi kelihatan lebih. Oke, biasanya saya campur dengan pencil. Nah. Oke. Zoom out, perhatiin, zoom out. Oke, nanti ada bagian-bagian yang diperhatiin, misalnya bagian sini sedikit agak kotor. Oke. Bagian sini. Oke, ini udah mulai kelihatan sedikit lebih rapi, bersih. Nah, untuk detail wajah, terkadang saya juga pakai metode frequency separation, ya kan? Tapi di tutorial kali ini saya nggak pakai itu karena lebih panjang ya. Jadi nanti ada session berikutnya yang akan membahas tentang tutorial yang khusus tentang frequency separation. Oke, sekarang kita udah di sini, jadi kita bisa lihat bedanya. Ini kalau agak di zoom dikit kelihatan seperti ini. Oke, alright, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Itu tadi bagian retouch modelnya. Sebelumnya adalah retouch baju ya. Ini retouch bajunya ya, bisa dilihat perbedaannya dari sini. Jadi bawah sini paling menonjol ya, kelihatan dari sini. Ini retouch bajunya, ini seperti ini. Oke, kemudian layer berikutnya adalah retouch modelnya, jadi bisa dilihat dari sini. Oke, nah
sekarang jadi kan kalau di PC-PC itu kan lebih enak ya, gampang. Oke, nah sekarang saya duplicate lagi. Nah, layer ini untuk apa? Layer ini untuk detailing, retouch baju sama modelnya. Jadi kalau yang tadi kan bisa tuh baju dulu, terus kemudian modelnya, kemudian ada satu layer lagi, ya ini untuk dua-duanya. Jadi kayak apa ya, kayak semacam filter terakhir kayak sebelum kita masuk ke tonal. Jadi kita misalnya bajunya kurang apa, modelnya kurang apa, tapi dalam satu layer. Nah sekarang kita mulai ngangkat bajunya. Nah hal yang biasa saya lakukan adalah dengan curve. Jadi curve seperti ini. Kemudian lihat ini gambar ini gambar paling atas tangan ini. Saya aktifin. Kemudian tekan di antara bajunya seperti ini. Oke, bajunya supaya akan lebih kelihatan kontrasnya. Seperti itu. Kelihatan kontrasnya. Lalu kemudian ini kan udah layer maskingnya, kita tinggal import ya. Ctrl I atau Command I. Nah, dari sini, dari masking ini, kemudian kita pakai masking, jangan lupa, ya kan? Nah, kita aktifin, kita ambil layer putihnya, kemudian kita masking di bagian baju yang supaya detailnya lebih keangkat, sama supaya shadow kontrasnya lebih tinggi, lebih naik, ya. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, baik, turun ke bawah. Ya. Oke, turun ke bawah. Jadi kita masking ya, supaya kita masking. Sebenarnya kenapa kita masking? Karena supaya backgroundnya nggak ikut ya. Jadi kita cuma mengambil bagian detailing bajunya. Oke. Seperti ini. Jadi bedanya seperti ini. Oke. Ya, kita turunin dikit aja. Jadi supaya nggak terlalu perbedaannya, jadi nggak terlalu kontras banget, tapi akan lebih kelihatan lebih detail. Oke. Oke, seperti ini. Sekiranya 60%. Nah, dari sini saya ingin memperbaiki bagian mata dari si model. Ini kelihatan agak-agak blur, kabur ya. Ini jadi saya akan ngangkat matanya dengan cara kita pakai curve juga ya. Kita angkat dikit seperti ini ya, seperti ini, angkat dikit, terus kita masking, kita import. Kita ambil cuma bagian matanya, tipis-tipis saja maskingnya, mungkin hanya sekitar 13% atau 15%. Ya, kita kecilin ininya, kita ambil bagian pas bagian putihnya seperti ini. Jadi sebenarnya biar lebih clear. Oke. Seperti itu. Oke. Kelihatan sedikit beda keluar. Nah, terus saya pakai hue and saturation. Jadi saya turunin saturasi, tapi nanti untuk matanya aja. Ya. Matanya aja. Saya masking lagi, Ctrl I, Command I. Oke. Kita ambil lagi. Ini sekitar 70%.
kita ambil bagian sini aja, bagian mata aja seperti ini. Oke, nah seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya, ini tadi baju, kemudian ini mata ya, terus matanya sedikit saya agak iniin, gelapin ini ya warnanya, karena tadi matanya sedikit agak merah bagian putihnya, lalu kemudian saya bikin bisa tulisannya menjadi lebih turun, terus kita masking. Oke, sekarang udah sampai posisi ini. Oke, dan kita lihat sebelum kita pindah ke bagian selanjutnya. Kita lanjut. Nah, setelah ini yang tadi untuk retouch baju dan retouch modelnya, kita bikin grup lagi ya. Jadi ini sambil ini kita grup. Oke, grup kita kasih nama retouch. Oke, retouch. Oke, terus kita Command J lagi. Kita masuk ke untuk tonal. Oke. Nah, di sini biasanya hal yang pertama saya lakukan adalah gimana kayak lebih menebalkan sedikit ya. Jadi kayak supaya kelihatan lebih bold. Jadi saya biasanya pakai ini gradient matte. Oke, gradient matte. Terus black and white ya, terus blendingnya saya pakai spotlight. Nah ini kelihatan tuh belum menonjol. Masalahnya adalah shadow yang di belakang itu juga akan lebih tebal, tapi tergantung selera sih. Ada kemudian beberapa orang juga senang dengan shadow yang di belakang, ada juga yang mengatakan mungkin terlalu tebal. Nah, kalau misalnya Anda bagian dari orang yang nggak suka shadownya terlalu tebal, gitu kan. Jadi ini kita turunin dikit. Kira-kira saya ambil cuma 60% aja ya softlightnya tadi. Lalu kemudian kita masking. Ini kan udah masking ya. Saya balik. Oke, diimport. Jadi saya cuma ambil bagian-bagian shadow yang saya mau ambil. Misalnya kayak ketebalan di muka. Oke, seperti ini kan, jadi supaya lebih kelihatan shadow and highlightnya di baju. Oke, bisa juga dari sisi sini juga. Oke, terus turun sampai ke bawah. Oke, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat bedanya. Ini sama ini. Jadi kelihatan lebih tebal, kemudian lebih kelihatan dimensinya juga. Oke. Nah, yang kedua saya pakai lagi gradient map, tapi saya pilih ini ya, ini blendingnya sama soft light. Oke, lalu kemudian saya cuma ambil sekian persen. Sebenarnya yang saya suka dari ini apa? Saya cuma pengen ngambil skin tone modelnya. Oke, lebih kelihatan eksotik. Jadi saya kira-kira sekitar 35 aja. Sama saya masking lagi, saya import. Kemudian saya ambil cuma bagian kulitnya aja. Ya, sebenarnya ini mesti lebih hati-hati ya, karena kalau di sini saya secara global aja. Oke. Saya cuma pengen ngambil skin tone-nya aja.
Oke. Nah, baru kita zoom. Kalau udah zoom itu baru kelihatan. Jadi tadi ada bagian yang masuk, saya bersihin lagi, saya balik. Meskinya saya balik, saya cuma bersihin di arah sini. Karena tadi meskinya nggak keluar. Oke, itu pun di sini. Ya. Terus sekarang udah kelihatan skin tone-nya seperti ini yang saya mau. Ini bisa dilihat. Oke, ini segini. Oke. Nanti Anda bisa kurangin tergantung selera aja. Oke, saya ini kan tadi 35, kalau misalnya sekitar 30 aja, ya saya juga tergantung selera ya. Oke. Nah, after ini saya copy all lagi, copy merge, terus paste. Oke, jadi supaya terpisah ya. Oke. Dari sini saya masuk image adjustment. Di sini ada match color. Nih, di sini ada match color. Tekan. Dia muncul tampilan ini. Terus luminance saya naikin. Sekitar 140. Terus color intensity-nya saya naikin juga, mungkin sekitar 125 seperti ini. Oke, bisa kelihatan bedanya. Oke, seperti ini. Oke, deh. Nah, saya pengen bajunya itu lebih kelihatan, karena ini bajunya kelihatan supaya kelihatan lebih bold lagi bajunya. Nah, biasanya saya pakai ini, saya duplikat lagi ini ya, terus filter, terus sharpen, terus saya pakai unsharp mask. Itu udah kelihatan tuh, terus jauh. Jadi saya zoom sedikit ya kan. Saya kalau 0, nah segini saya naikin. Oke, ya mungkin sekitar 60. Terus saya tekan oke. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Oke, ini kelihatan keluar goldnya. Oke, sampai di sini kita grup lagi sebelum kita lanjut. Right? Nah, kita duplikat lagi yang ini, layar yang terakhir. Oke, lalu kemudian saya pilih selective color. Oke, jadi selective color ya. Nah, sekarang kita pilih bagian rednya. Red, jadi ingat red. Kemudian saya turunin sekitar, jadi coba perhatiin sekitar segini, min 40 untuk bagian rednya. Terus kemudian di bagian yellow-nya, cyan-nya saya naikin sampai sekitar 20. Oke. Seperti itu. Oke. Kita duplikat lagi. Kita copy merge. Bisa Command J atau Ctrl J di Windows. Lalu kemudian saya masuk di kamera raw filter ini. Ya, kamera raw filter. Ya. Nah, di sini kita mulai nyatuin lagi. Highlight-nya saya pulin. Oke. Mungkin sekitar 60. Oke, terus white-nya saya pulin. White-nya
Oke, terus blacknya saya turunin dikit, mungkin sekitar 25. Terus clarity-nya saya naikin jadi 15. Terus vibrance-nya juga saya naikin 10. Lalu kemudian saturation-nya saya turunin jadi 12. Nah, kontrasnya saya naikin jadi 20 gini. Terus exposure-nya saya naikin lagi. Oke, seperti ini. Oke. Nah, tergantung selera. Kalau misalnya mau sedikit agak bluish, turunin temperaturnya seperti ini, atau make kayak tadi. Oke, jadi saya okein aja di sini. Oke, saya pilihin. Jadi bedanya seperti ini. Oke, sekarang kita udah sampai, ya kan? Tinggal biasanya untuk finishingnya saya cuma tinggal tambahin dikit-dikit, kayak misalnya ada beberapa bagian yang masih kayak agak gelap-gelap dikit, ya itu mah tergantung kita. Jadi bisa saya pakai curve, ya, bisa saya pakai curve untuk naikin seperti ini. Oke, naikin dikit seperti ini. Alright. Nah, sekarang kita udah finish. Untuk finishing, kita grup dulu. Jadi kita grup lagi yang ini tadi. Ya. Oke, ini kita kasih nama tadi apa ya? Toning ya. Tonal. Oke. Di situ kita kontrol lagi. Copy merge, paste. Jadi Command J atau Ctrl J di Windows. Oke, sekarang kita udah masuk sampai sini. Nah, biasanya saya save dulu. Jadi kita save dulu di desktop, supaya Anda punya kalau misalnya mau dirubah-rubah atau apa, masih punya file PSD-nya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk keperluannya diupload di Instagram, kita ada dua pilihan. Untuk foto seperti ini, kita bikin square atau kita bikin portrait. Nah, kita bikin misalnya kalau mau bikin square, kita tinggal duplicate image-nya, ya. Terus kita ini, oke. Tapi kan nggak cukup ya, nggak muat ya. Nah, sekarang kita tarik seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Ini terus kita positioningnya taruh di center aja kayak gini. Oke, terus tekan enter. Oke, nah itu ada lebihnya, kita ambil seperti ini rectangle-nya, terus pakai Ctrl T, tinggal tarik. Oke, itu pun juga di sini sebelah kanan, T, tarik. Oke, sekarang kita udah punya file square-nya. Nah, kalau misalnya mau bikin yang portrait, tinggal bikin new. Biasanya kalau Instagram itu customnya kalau itu 1080 kali 1350. Jadi saya pilih ini, create. Oke, seperti ini. Nah, ini biasanya tinggal saya copy, edit, copy, terus paste. Cuman emang karena terlalu besar ya, harus Anda resize. Oke, seperti ini sampai kira-kira dapat posisinya. Nah, seperti ini. Oke, tinggal enter. Terus kita flatten. Nah, sekarang kita udah punya square sama portrait. Oke teman-teman,
kita udah sampai. Dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau apa, di message saja, bisa lewat Instagram atau lewat komen juga bisa, ya kan, kalau ada hal yang mau ditanyain. Jadi ini benar-benar kita prosesnya dari A sampai Z. Nah, ada beberapa catatan kecil yang saya ingin sampaikan buat teman-teman, bahwa kayak misalnya untuk kita buka bisa lebih detail lagi, tapi kenapa tadi saya nggak terlalu detail di situ, karena nanti ada bagian tersendiri khusus untuk retouch muka, ya, dengan menggunakan frekuensi separation. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas yang udah mampir. Jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin tutorial selanjutnya. Wassalam, terima kasih semuanya.